Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bahas sebuah kisah yang luar biasa emosional. Ini tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang betapa dahsyatnya kekuatan sebuah suara yang bisa membangkitkan memori satu kota penuh. Ya, ini dia kisah azan terakhir Bila. Coba deh bayangin sejenak. Suara apa sih yang saking kuatnya bisa bikin semua orang berhenti total dari apapun yang lagi mereka kerjain dan bikin semua tanpa kecuali menangis bersamaan? Nah, inilah pertanyaan besar yang ada di inti cerita kita hari ini. Jadi, tokoh utama kita di sini adalah Bilal bin Rabah. Setelah Nabi Muhammad wafat, duka Bilal itu dalam banget. Saking sedihnya, dia sampai memutuskan untuk pergi meninggalkan Madinah. Kenapa? Karena setiap sudut kota itu isinya kenangan bareng Nabi. Untuk menggambarkan betapa dalamnya duka Bilal, ia berhenti melakukan satu hal yang paling identik sama dirinya. Suaranya. Yang dulu ibarat detak jantung spiritual kota Madinah, penanda waktu sholat, kini memilih untuk diam 1000 bahasa. Nah, keheningan yang panjang ini akhirnya pecah. Pecah karena sebuah peristiwa yang sangat kuat yang akhirnya memanggil dia untuk kembali dalam perjalanan pulang ke kota yang udah lama dia tinggalkan. Jadi ceritanya, suatu malam Bilal bermimpi. Di dalam mimpinya, Nabi Muhammad datang dengan teguran yang sangat lembut ini. Buat Bilal, ini bukan mimpi biasa loh. Ini terasa seperti panggilan yang sangat pribadi yang, ya, harus dijawab. Gimana reaksinya? Langsung. Begitu melek, dia kaget. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung siap-siap buat perjalanan jauh kembali ke Madinah. Kayak ada dorongan yang mendesak banget di hatinya untuk menjawab panggilan itu dan kembali ke tempat di mana kenangan terbesarnya berada. Bisa dibayangin dong gimana rasanya pas Bilal akhirnya balik lagi ke Madinah. Emosional banget pastinya. Semua kenangan kayak tumpah ruah. Dan di sanalah dia bertemu dengan dua sosok yang, wah, sangat penting. Begitu kakinya menginjak tanah Madinah lagi, tangisnya langsung pecah. Dia nggak bisa nahan. Setiap jalan, setiap sudut, seolah-olah lagi bercerita tentang momen-momennya bersama Nabi. Rasa kehilangan itu, wah, terasa begitu nyata. Di tengah isak tangisnya itu, tiba-tiba ada dua anak kecil yang datang meluk dia. Mereka adalah Hasan dan Husain, cucu kesayangan Nabi Muhammad. Dan permintaan tulus mereka ini langsung menembus ke dalam hati Bilal. Permintaan polos dari Hasan dan Husain ini ternyata kayak jadi percikan api. Melihat momen itu, Khalifah Umar bin Khattab pun ikut memohon secara resmi. Jadi, yang tadinya cuma permintaan pribadi dua anak kecil, sekarang jadi harapan satu kota penuh. Dan sampailah kita di puncak cerita ini. Akhirnya Bilal setuju. Bayangin suasananya. Bilal naik ke tempat yang sama persis di mana ia biasa azan dulu waktu Nabi masih ada. Di bawah, seluruh kota menanti dalam hening. Lalu, suara itu pun terdengar. Begitu dua kalimat agung itu keluar dari bibir Bilal setelah bertahun-tahun diam, dampaknya, wow, luar biasa. Dan terjadi dalam sekejap. Reaksi pertama seisi kota? Kaget, syok, membeku. Suara yang mereka kira udah hilang selamanya, kini kembali terdengar. Pasar yang tadinya ramai jadi sunyi, jalanan senyap, semua orang terpaku. Rasa kaget itu cuma sebentar, langsung berubah jadi aksi. Semua orang tanpa dikomando berlari. Semua berlari ke arah masjid. Mereka bukan cuma dengerin suara, mereka kayak lagi mengejar sebuah kenangan. Bahkan para perempuan yang biasanya di dalam rumah pun ikut keluar, saking kuatnya tarikan panggilan itu. Dan disinilah puncaknya. Semua kenangan yang selama ini terkunci di hati tiap penduduk Madinah akhirnya tumpah. Yang terdengar bukan lagi isak tangis satu dua orang, tapi tangisan massal. Satu kota menangis bersama karena kerinduan yang sama. Tapi bagaimana momen yang luar biasa ini berakhir? Karena ternyata akhir dari peristiwa ini sama pedihnya dengan puncaknya tadi. Pria yang membangkitkan kenangan satu kota itu, dia sendiri ikut tenggelam dalam kenangannya. Rasa rindu yang begitu besar membuatnya nggak sanggup melanjutkan. Suaranya tercekat, hilang ditelan isak tangisnya sendiri. Dia tidak bisa menyelesaikan azannya. Momen itu hanya terjadi satu kali. Ya, cuma satu kali itu saja. Azan yang tidak selesai itu menjadi azan pertama dan sekaligus yang terakhir dari Bilal sejak Nabi wafat. Sejak hari itu, sumpahnya untuk diam kembali berlaku. Kali ini untuk selamanya. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena cintanya terlalu dalam. Rasanya terlalu sakit untuk diungkapkan lagi lewat suara azan yang begitu penuh kenangan itu.
Kisah Bilal ini benar-benar nunjukin ya gimana sebuah suara atau sebuah momen bisa jadi wadah bagi kenangan kolektif kita semua. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan menarik untuk direnungkan. Dalam hidup kita masing-masing, apa ya yang menjadi suara Bilal kita? Pengingat apa yang bisa menyatukan kita dengan orang lain dalam sebuah kenangan bersama?